Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Miss dan rekan-rekan semuanya yang telah mengklik video ini, terkhusus kepada rekan-rekan saya di PBI 5B. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 dengan anggota grup yang pertama saya sendiri Muhammad Rianafi dengan NIM 2319069, kemudian rekan saya Febri Kowandra dengan NIM 2319048 akan menampilkan penjelasan materi kami yang berjudul Iklim Kelas dengan mata kuliah Pengelolaan Kelas. Diharapkan pada rekan-rekan semuanya, mohon disimak dan diikuti penjelasan video ini dengan baik agar teman-teman dapat memahami materi perkuliahan kita pada hari ini. Pada tahap pertama, saya akan menjelaskan bagian materi saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Febri Kowandra. Iklim kelas. A. Pengertian iklim kelas. Iklim kelas merupakan kualitas lingkungan kelas yang terus-menerus dialami oleh guru yang mempengaruhi tingkah laku siswa dalam menciptakan proses pembelajaran yang kondusif. Menurut Rahmat, dalam bukunya Juniman Silalahi, iklim kelas ditandai dengan munculnya 5 hal berikut ini. Yang pertama, sikap saling terbuka. Yang kedua, terjalinnya hubungan antar pribadi yang akrab. Yang ketiga, sikap saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, menghormati satu sama lain. Yang kelima, mendahulukan kepentingan bersama. Taksonomi iklim sekolah mencangkup 4 hal. Yang pertama, ekologi. Di bagian ekologi, kita akan menyinggung aspek-aspek fisik material seperti bangunan sekolah, ruang belajar, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan sejenisnya. Yang kedua, karakteristik individu di sekolah umumnya, seperti moral kerja guru, latar belakang siswa, stabilitas staf, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem sosial. Struktur formal maupun informal atau berbagai peraturan untuk mengendalikan interaksi individu atau kelompok di sekolah, mencangkup komunikasi kepada sekolah dan guru, partisipasi staf dalam mengambil keputusan, kemudian keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan, kemudian kolegalitas, dan yang terakhir hubungan guru dan siswa. Yang keempat, budaya. Yang disinggung dalam hal ini adalah sistem nilai dan keyakinan, seperti norma pergaulan siswa, ekspektasi keberhasilan, disiplin sekolah. Kemudian berdasarkan berbagai studi yang dilakukan, iklim sekolah terbukti memberikan pengaruh yang kuat terhadap pencapaian hasil akademik siswa. B. Pentingnya penciptaan iklim kelas. Secara rasional, iklim kelas memang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Hal ini jelas untuk memunculkan motivasi belajar dari dalam diri siswa dan dapat memelihara konsistensi dorongan belajar sangat ditentukan oleh kondusif atau tidaknya lingkungan kelas. Oleh karena itu, sangat penting untuk benar-benar memperhatikan lingkungan kelas, supaya lingkungan kelas itu yang dibangun adalah lingkungan kelas yang berpihak kepada kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Akan tetapi, dengan tidak melupakan skop yang lebih besar, lingkungan kelas juga mesti dibangun. Sebab ada kemungkinan tidak bisa dibangunnya iklim kelas yang kondusif disebabkan oleh iklim kelas yang tidak kondusif. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Febri Kowandra. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Kowandra dengan NIM 2319048. Saya akan mencoba menjelaskan makalah saya, yaitu
Poin C. Pengembangan komunikasi sekolah. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam terciptanya tujuan. Komunikasi memegang peranan penting dan menunjang kelancaran aktivitas. Tanpa komunikasi, maka maksud bersama tidak dapat dipahami dan diterima. Selain itu, tanpa komunikasi, maka tidak terjadi koordinasi yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Komunikasi merupakan hal yang sangat pokok bagi eksistensi suatu lembaga. Komunikasi juga sangat penting dalam membuat keputusan. Adapun cara dilakukan agar komunikasi menjadi efektif, maka komunikasi harus dilakukan dengan proses 3 arah, yaitu 1. Komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah biasanya mengenai soal-soal kebijaksanaan, prosedur, instruksi, atau keterangan yang bersifat umum. Komunikasi tersebut juga dapat melalui tatap muka, telepon, surat edaran, papan pengumuman, maupun alat lainnya. 2. Komunikasi ke atas. Dalam sistem komunikasi ke atas, berjalan dari guru ke kepala sekolah, ke kepala kantor pendidikan, ke menteri pendidikan, ke komunikasi ke atas membantu administrator untuk mengetahui apakah pikiran-pikiran yang disalurkan ke bawah dapat diterima. 3. Komunikasi mendatar atau ke samping. Komunikasi mendatar adalah bentuk lain dari komunikasi organisasional. Komunikasi mendatar penting karena memungkinkan penyebarannya keterangan dan pikiran di kalangan para anggota staf sendiri dan membantu menjalin mereka menjadi kelompok profesional, sosial, dan yang terpadu. Kesimpulan, iklim kelas dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu faktor yang penting untuk keberhasilan pembelajaran adalah terpenuhinya iklim kelas yang optimal. Secara rasional, iklim kelas memang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Hal ini jelas bahwa untuk munculnya motivasi belajar dan memelihara konsistensi dorongan belajar sangat ditentukan oleh kondisi atau tidaknya lingkungan kelas. Kemudian, komunikasi sangat penting dalam upaya tercapainya tujuan.